Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPPK ya. Mungkin saya akan nambahkan, saya juga salah satu ketua P4S. P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Itu adanya di Bogor. Jadi itu adalah tempat pelatihan. Saya mendirikan swadaya sendiri. Tidak ada bantuan dari pemerintah dan pakai uang sendiri, tetapi bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat petani, peternak, para wirausaha yang baru untuk untuk bisa pelatihan, belajar di tempat saya gitu. Jadi itu adalah satu P4S ininya namanya, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Nah itu. Saya di sini diberikan tentang materi tentang isu strategi kepemimpinan kewirausahaan. Di sini saya khusus bicara tentang agribisnis karena di dalam pandemi COVID ini kita pasti larinya kembali lagi ke pertanian. Pertanian itu dalam arti luas, ada peternakan, perikanan, peternakan, kemudian perkebunan, hortikultur. Nah itu dalam arti luas itu banyak karena tidak pilih keluar, kita harus mencukupi pangan sendiri. Jadi saya di sini banyak berbicara tentang mungkin agribisnis, strategi-strategi, isu dan sebagainya. Lanjut, Mas. Lanjut, ya. Oke. Konsep yang akan dikembangkan ini karena ini adalah pesertanya adalah lembaga itu negara. Jadi saya pernah membuat namanya konsep yang akan dikembangkan itu agroeco-edutourism. Ini adalah salah satu konsep yang mungkin Bapak Ibu perlu perlu ketahui ini banyak nanti di bawah saya sampai ada berapa ratus slide karena saya nanti sampai jam 10 ya, waktu saya masih lama. Jadi kami membuat namanya bentuk wisata berbasis dalam mengikuti sertakan aspek pendidikan. Jadi di sini ada lingkungan, budaya masyarakat, pengelolaan pelestarian dan lingkungan. Nah ini semuanya di dalam konsep agro ini nanti dari pihak swasta, masyarakat, kemudian kelompok itu bisa bersanding dengan pemerintah. Nah, dalam artinya pemerintah itu adalah Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Lanjut, Mas. Oke, nah aktivitas yang mungkin nanti bisa ditawarkan dalam menginikan kewirausahaan ini, kita harus membuat plan, yaitu ini apa sih isinya nanti ini? Saya untuk awal saya mungkin bicarakan tentang ini dulu. Kunjungan wisata, ada outbound, ada tempat pelatihan, mungkin ada seperti di tempat Ibu yang sekarang ini, tempat pelatihan di Jakarta. Kemudian ada akomodasi, bisa membuat camping ground, bisa juga wisata kuliner, bisa pasar sayuran, bisa rent apa aja seperti di New Zealand, seperti di itu kan ada rent domba, ada kerbau, sapi, ayam kalau memungkinkan gitu ya. Itu kalau memang adanya di daerah hortikultur gitu. Nah, ini semuanya itu nanti saya akan ceritakan semuanya ada di sini. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, tahap pertama, jadi nanti juga akan saya putarkan video bagaimana sih kita membuat set plan, master plan, kemudian bikin DED, gambar untuk pendukung. Kita kalau mau menjadi seorang pemimpin, kita harus tahu semuanya. Kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan, suatu proyek atau suatu usaha, kita harus tahu dari awal. Misalkan survei lokasi, set plan-nya bagaimana, DED-nya, gambar pendukungnya sudah ada, kemudian perda dari kawasan tersebut, pelaksanaan action-nya itu kapan, rencana strategi 4 tahunnya bagaimana, gitu ya. Terus kemudian bisnis modelnya seperti apa. Jadi ini nanti yang kita akan bicarakan bisnis model. Nah, organisasi, kelembagaan dan pengelolaannya juga kita harus kita
bahas. Nah, nanti di sini saya akan bicara mengenai tentang gambar-gambar, tapi saya gambar itu berbunyi gitu. Lanjut. Nah, ini tahap pelaksanaan. Jadi tahap pelaksanaan itu wisata pertanian dan hortikultura ini seperti budidaya bawang merah, buah naga, lengkeng, mangga, pisang, sayuran, hidroponik. Nah, ini ada di tahap pelaksanaan. Kemudian wisata peternakan seperti budidaya ternak sapi, kambing, ayam, babi dengan pola pemeliharaan insentif, penanganan dan pengolahan limbah dengan tepat sehingga dapat menghasilkan pupuk organik yang gratis itu dengan nilai tambahnya. Kemudian ada juga wisata perikanan, budidaya ikan, lele gitu. Jadi ini semuanya bisa dilakukan atau ada embungnya juga. Nah, karena ini mungkin selama ini saya untuk memberikan narasumber ini untuk persiapan pensiun. Jadi persiapan pensiun maupun yang tidak pensiun gitu ya. Lanjut. Lanjut. Biskuit sedikit. Oke, strateginya kita ada produksi protein hewan, produksi buah. Jadi ini yang di depan saya kasih teori ini sedikit. Jadi nanti di belakang kita bicara tentang gambar. Jadi ada sayuran, kemudian produksi tanaman obat. Sedangkan pendidikan kita bisa pengenalan tentang kawasan, pangan dan energi, konsep zero waste, kemudian pendidikan lingkungan. Saya yakin karena di sini banyak aparat dari kesehatan, kemudian dan sosial tadi. Jadi untuk pendidikan lingkungan dan energi ini penting. Karena pendidikan lingkungan ini kalau kesehatan itu kita kan harus hidup bersih, zero, tidak ada sampah. Nah, energi terbarukan kita bisa manfaatkan untuk energi itu kepada yang bermanfaat. Lanjut. Oke, strategi untuk penyerupaan polutan juga bisa dari lingkungan, pendidikan erosi, pengendalian iklim, misalkan habitat hewannya juga. Kemudian ini ada lagi wisatanya, sarananya apa gitu kan. Nah, sarana interpretasi alam, rumah pohon, panggung ini saya bicara di sini adalah salah satu contoh kalau kita menjadi isu kepemimpinan tentang kewirausahaan. Jadi kebun percontohan, tempat kuliner. Nah, ini semuanya ada tercakup dalam satu wadah ini. Nah, ini contoh, Bu. Saya membuat contoh ini adalah saya membuat set plan tentang arahan pengembangan pusat kawasan wisata agribisnis seluasnya 10 hektar. Ini ada di Sigi. Jadi ini adalah Sigi Botanical Garden. Tahun ini sudah dibahas dan ini gambarnya sudah selesai. Tahun ini akan mulai dibuka pekerjaannya. Jadi di sini ada zona-zona, ada zona perikanan, zona peternakan, zona wisata. Nah, ini adalah lahannya hanya 10 hektar. Jadi ini adalah suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian ada juga dari swasta, kemudian dari kelompok tani desa. Jadi ini semuanya tergabung dalam satu area. Jadi ini seperti agribisnis, misalkan kita membuat contoh seperti di Mekarsari. Mekarsari itu kan hanya satu item buah aja. Tapi di sini kita membuat semuanya sesuai dengan potensi daerah desanya masing-masing. Gitu. Misalkan desa A yang ngelola apa, peternakan, desa B dia ngelola tentang misalkan hortikultur, desa C perikanan, desa D. Jadi ini kita bergabung dari satu kecamatan bisa dikelola oleh satu kecamatan bisa mengelola lahan ini dengan 10 hektar, maka bisa menaikkan tingkat ekonomi yang ini. Lanjut. Oke, ini contoh gerbang. Ini agak cepat ya Mas yang membuat ini. Jadi ini adalah contoh gerbang utamanya. Saya membuat ini dengan 3 dimensi DED-nya. Jadi gambar 3 dimensi, desain engineering detailnya kita membuat 3 dimensinya. Contoh seperti ini, kita harus pintu gerbangnya dari mana, misalkan gitu. Nanti setelah ini baru bicara di dalamnya seperti apa. Lanjut. Nah ini ada zona-zonanya, misalkan ada zona integrasi, ada zona apa yang khusus ininya. Oke, lanjut.
Nah, misalkan kita contoh ada penginapan pelatihan. Jadi kalau misalkan kita seperti pelatihan, kemudian nginapnya di alam, kita nginapnya nggak di hotel, di dalam itu, pasti kita jauh dari corona. Karena kita sudah membuat stay-stay, tapi kita yang hidupnya di alam. Karena apa? Karena kalau menurut itu, kalau kita di dalam satu ruangan, kita banyak orang, kemudian ber-AC, jadi ini desain kami yang untuk membuat penginapan untuk pelatihan. Lanjut. Oke, ini misalkan sarana bermainnya juga ada gitu ya. Ini ada salah satu contoh untuk sarana bermain. Itu ada outbound-nya, kemudian ada buat main sepedanya dan sebagainya. Lanjut. Ini contoh di Sigi. Nah, ini ada kebun buahnya ya. Kebun buah ini misalkan ada kebun buah naga, kebun jeruk dan sebagainya, mungkin bisa diterapkan ada di sini. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ya ini seperti jeruk organik. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung di tempat saya di Bogor, itu pasti akan makan sayur organik ya. Kemudian telur juga kami piara sendiri, ayam piara sendiri, sayuran. Saya hanya punya lahan, nanti juga ada di sini, saya ceritakan. Ini ada kebun pembibitan juga tersedia. Nah, ini contoh di Bangka Botanical Garden. Ini juga peternakan di Bangka. Mungkin ada orang Bangka atau tidak. Jadi ini Bangka Botanical Garden, saya mulai dari perencanaan awal saya sudah mengikuti. Ini padahal di daerah pantai itu ada bekas lahan tambang timah, kemudian kita buat peternakan. Nah, peternakan ini padahal di daerah panas. Kan orang sementara orang itu banyak yang yang bicara bahwa peternakan sapi perah itu tidak bisa di daerah panas. Nah, ini kami rekayasa kandangnya. Jadi kandangnya itu menjadi sejuk, menjadi keluar embun, sehingga sapi itu serasa di puncak Bogor gitu. Nah, ini kami rekayasa kandangnya. Nah, ini seperti ini. Jadi kesehatan itu tidak jauh dengan peternakan sapi karena kita harus sehat minum susu. Jadi ini semuanya bisa diterapkan untuk ini. Ya, ini. Nah, ini contoh untuk rekreasi ren domba. Ren domba itu juga bisa karena di Indonesia ini banyak pegunungan, banyak yang lahannya miring-miring gitu ya. Di situ nanti bisa ada panggung cukur dombanya, bisa panggung ininya, semua ini bisa dilaksanakan di kita di seluruh Indonesia ini. Karena kalau kita melulu, nah ini seperti ini, domba-dombanya bisa lepas, orang bisa bersamaan dengan mereka. Jadi ini saya kira di seluruh Indonesia lahan luas seperti ini masih banyak sekali. Lanjut. Nah, ini contoh peternakan domba yang di Ren, ini ada di Bogor. Jadi ini luas kandangnya itu sudah bagus, sehari bisa menjual 300 ekor domba. Dan domba ini kandangnya aja sudah mewah. Nah, ini juga bisa dilaksanakan karena ini memakai kredit usaha rakyat, KUR namanya. Kredit usaha rakyat ini dengan pinjam modal KUR itu mohon maaf, tolong di-mute dulu itu ininya. Oke. Jadi ini dengan pinjaman dana KUR 12 miliar, 6 miliarnya itu untuk membuat kandang, 2 miliarnya itunya tuh itu. Jadi ini Edupak Pertanian Terpadu di Semen Gresik. Ini nanti yang saya akan putarkan filmnya yang untuk dibuat. Jadi ini adalah area terpadu yang bisa dibuat sama kita semuanya, ya. Ini bisa lahannya kecil, bisa mau lahannya yang besar bisa. Ini lahan 16.000 itu 1,5 hektar ya. 1,5 hektar ini dengan lengkap semua peternakan, perikanan, semuanya ada. Pertanian sampai ke embung ini semuanya ada. Kami ini dan inilah sudah selesai dibangun. Saya salah satu konsultan di Semen Indonesia dan di sini sudah dipasang. Nah, itu. Jadi ini layoutnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sana fasilitas yang ada di Semen Gresik, ini saya contoh karena saya adalah konsultan untuk membuat perencanaan dan sekaligus saya implementasi yang membangunnya.
Jadi di fasilitas di sana itu ada peternakan sapi potong, peternakan domba, peternakan ayam petelur, ada puyuh, ada kolam lele, ada hidroponik, sayuran organik, ada embung. Embung itu adalah untuk menampung air. Kalau misalkan air sementara panas, tidak ada hujan, itu punya penampungan air. Ada biogas yang untuk menjadi sumber energi. Ada biourin, biourin itu adalah kita memanfaatkan kencing sapi dan domba untuk sebagai pestisida alami, untuk pupuk yang organik, yang sehat, ya, tidak tanpa pestisida. Kemudian ada rumah kontainer. Rumah kontainer itu untuk sebagai rumah untuk pengelolanya. Pengelolanya adalah ini desa, ya. Nah, di sini Edupak ini pertanian ini ditulis peternakan terpadu PT Semen Gresik. Ini yang lola adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi saya mulai merancang tanah kosong sampai jadi dan menyerahkan ke BUMDes. Nah, ini alangkah indahnya kalau setiap perusahaan atau CSR-nya atau desa atau itu bisa mempunyai ini pasti berdampak kepada masyarakat di sekitar. Nah, ini contoh yang tadi, layout yang tadi, ini jadinya seperti ini, itu adalah rumah kontainernya yang sudah kami bikin. Depan ini adalah jahe merah, kemudian ada kotak-kotak tadi adalah sayuran. Nah, ini yang kita buat dengan lahan tadi 1.600 meter. Nah, ini lanjut. Nah, ini tadi yang arah ke embung tadi kan ada itu embung yang tadi lahannya, di bawahnya adalah untuk menampung ikan tadi. Lanjut. Ini kandang puyuhnya. Jadi di situ tuh ada berbagai macam agribisnis. Jadi tadi ada kandang puyuh, kemudian ada kontainer. Ini ada kandang sapi, sebelah sana ada biogas. Itu adalah salah satu yang meresmikan waktu itu Bupati Rembang yang dulu di sana, yang untuk meresmikan Edupak ini. Lanjut. Oke, di situ juga ada kandang ayam petelur. Kandang ayam petelur ini adalah ayam kampung. Jadi ayam kampung yang sudah dimodified menjadi ayam kampung yang intensif yang ada di dalam kandang. Jadi setiap hari dia bertelur. Jadi tidak dilepas kemana-mana. Ayam petelur ini saya sudah membangun di mana-mana, bahkan di Cilandak Marinir sekarang sudah membuat integrated farming system di lahan hanya 1.000 meter. Itu di lahan yang pojok-pojoknya Marinir, sekarang sudah kami buatkan integrasi juga. Lanjut. Ini sapi, ya, peternakan sapi, kami membuatnya bersih, higienis, jadi karena kita pengen zero waste, jadi peternakan sapi itu serasa seperti di tempat wisata, dimanapun yang ini. Nah, ini dari sapi itu mengalir ke biogas, biourinnya juga mengalir ke penampungan kencing, gasnya menjadi energi, pupuknya itu menjadi pupuk organik untuk tanaman sayuran. Inilah yang namanya inian organik. Ya, ini juga di Saung Hijau di tempat kami di Bogor, kami hanya lahan 1.500. Nah, ini berbagai tadi pertanian terpadu, tadi semuanya ada. Nah, ini di tempat kami itu dalam 1 bulan bisa menghasilkan 8 sampai 11 juta di lahan hanya 1.500 meter. Nah, ini bisa juga dibuat layout seperti ini. Ini kandang sapi, misalkan mengarah ke sana itu ada kencing sapi, kemudian kotorannya masuk ke biogas. Nah, itu di sini ada kandang ayam, kemudian ada kolam lele, ada penampungan pupuk, pupuknya itu untuk sayuran semuanya. Sehingga kita peternakannya itu hidup bersih. Nah, ini tempat kami di Bogor. Jadi atap ini adalah bawahnya jamur, ya, atasnya itu bisa untuk rumah. Sedangkan di petak-petak ini adalah tanaman. Jadi kenapa kita kasih petak-petak? Karena orang itu bisa menginjak, bisa menanam ini dengan bersih, tapi pupuknya di dalam itu tetap organik. Jadi tidak kita pada saat kita cabutin semua tanaman panen, kita tinggal tumpahkan pupuk ke situ, seret begitu. Jadi tidak usah lagi mencangkul gitu. Jadi karena upah mencangkul itu lebih mahal daripada tanamannya gitu. Jadi ini
kita membuat petak-petak. Nah ini juga sama di saung hijau di tempat kami itu ada area peternakan, juga di bawah ada area perikanan dan hidroponik. Lanjut. Nah ini pemanfaatan pekarangan. Jadi saya ini ingin cerita pemanfaatan pekarangan ini juga bagus diterapkan untuk di seluruh Indonesia. Jadi ini bisa diterapkan ada cabai, kemudian ada seledri, kemudian ada juga pokcai. Ini bisa diterapkan. Ini di tempat saya yang ujung ini di Ciomas, kemudian itu juga saya kembangkan di daerah-daerah di mana saya membuat ada kampung cabai, kampung tomat, kampung jahe, kampung seledri. Jadi kalau seandainya satu rumah itu menanam 10, 20 cabai, kali 50 rumah sudah berapa cabai itu. Jadi yang 5 cabai itu bisa dimakan sendiri, yang 15-nya itu dijual sama-sama satu kampung gitu, satu desa atau satu blok kalau untuk di perumahan. Nah ini saya sedang menerapkan konsep ini, dan konsep ini sudah saya terapkan di Luwiliang di Bogor. Lanjut. Ada gambar yang lain. Nah ini hidroponik. Hidroponik ini juga ada berbagai model. Ada yang modelnya itu datar, ada modelnya itu yang itu pokoknya modelnya banyak. Lanjut. Ini saya juga bahkan untuk lahan sempit kita membuat bisa menanam padi secara pakai hidroponik. Ini yang kami terapkan sekarang ada di Cilandak itu di Marinir. Nah di Marinir itu kalau Bapak mau berkunjung ke sana, di sana itu sudah berbagai model hidroponik, berbagai ayam Arab, biogas, semuanya sudah tertata rapi. Nah itu di Cilandak Marinir itu salah satu saya menjadi konsultan, menjadi pengarah, narasumber, dan yang kerja itu tentara. Jadi tentara itu kami arahkan untuk membuat ini, ya, membuat area ini menjadikan urban farming, pertanian perkotaan untuk di Cilandak, Jakarta. Lanjut. Nah ini contohnya ada kolam lele, nah ini ada lorong ini semuanya yang kerja tentara. Saya ingin di Indonesia ini baik tentara, polisi, angkatan udara, angkatan laut, semuanya itu harusnya bisa membuat ketahanan pangan dan energi. Jadi ini contohnya ini indah. Nah ini contohnya juga kita bisa untuk lahan sempit, kita bisa menanam sayur organik sendiri, memanfaatkan styrofoam bekas buah itu kita buang-buang, tadi pada dibuang-buang kita dimanfaatkan untuk nanam kangkung. Jadi kangkung ini bisa dipanen, bisa di satu wadah begitu sudah bisa cukup untuk 2 kali masak. Jadi ini setelah dicabutin taruh pupuk lagi masih bisa ditanam lagi. Nah bayangkan kalau setiap rumah mempunyai 5 styrofoam, berarti kalau satu desa atau satu blok perumahan itu ada 20 rumah, sudah berapa yang bisa dihasilkan? Nggak hanya kangkung aja. Lanjut. Ini juga ada integrasi antara ikan dengan lahan sempit, misalkan aquaponik ini namanya. Bawahnya ikan, atasnya itu sayuran. Jadi ini semuanya bisa dilakukan di mana saja Bapak berada. Tadi ini hanya misalkan Bapak kerjanya di kesehatan mana, atau di sosial mana, atau di mana. Itu bisa membuat ini di kantor maupun di rumah. Gitu. Lanjut. Ya, ini contoh yang tadi gambarnya, yang telah diambil tadi, sekarang sudah panen. Lanjut. Nah, ini hidroponik yang bentuknya miring. Kalau tadi datar, ini bentuknya miring. Lanjut. Nah, ini tadi, maaf ini salah, bukan aquaponik, ini tadi mungkin ini ya. Jadi, ini adalah styrofoam tadi yang bisa ditanam berbagai macam. Bisa kangkung, bisa pokcai, bisa selada, yang akan bisa diterapkan. Lanjut. Nah ini agribisnis di tempat kami, ini adalah
area saya bahkan di atas lantai 2 itu namanya roof garden. Saya di lantai 2 itu tempat lokasi pelatihan, tapi depannya itu hidroponik semua, sayuran semuanya. Jadi peserta pelatihan itu keluar dari ruangan itu kelihatannya segar, kemudian tanaman semuanya gitu. Jadi saya ingin peserta yang ada di sini setelah lihat saya ini bisa menerapkan ini di kantor-kantornya, supaya kantornya itu jadi indah, jadi hijau, kemudian semuanya itu harusnya organik gitu. Lanjut. Nah, bahkan bisa memanfaatkan ban-ban mobil itu menjadi untuk menanam ini apa jahe. Jadi saya itu menanam jahe merah itu di ban-ban mobil di area lorong ini. Itu semuanya kita memakai budidaya jahe merah. Jahe merah ini harganya sekarang mahal karena ini sebagai penangkar imun untuk imun kita, jahe gitu ya. Nah, ini juga sama, ini kandang ayam, bawahnya biogas, sebelah sininya adalah bisa area yang tadi untuk ngolah pupuk. Lanjut. Ini peternakan domba, ini tadi yang di area di tempat saya. Lanjut. Ini ada jamur. Ininya disalah ini di atasnya. Maaf. Ini adalah jamur tiram. Jadi jamur tiram ini bisa untuk buat pendapatan harian. Halo, lanjut. Ini peternakan ayam di tempat saya yang petelur tadi. Lanjut. Nah, kalau ini adalah hidroponik skala bisnis. Jadi kalau Bapak mau jadi wirausaha untuk yang bisnis hidroponik skala bisnis itu lain lagi. Kalau yang tadi kan skala untuk di rumah, skalanya yang kecil. Ini skala bisnis. Ini luasnya 2000 meter. 2000 meter itu satu hari kita panennya itu sekitar 200 kilo satu hari. Tapi besoknya lagi 200 kilo, besoknya lagi 200 kilo. Jadi ini skala bisnis itu seperti ini. Lanjut. Ini skala bisnis, kalau yang tadi itu bayam, kalau yang ini adalah kangkung. Jadi kita ada 2 area, yang satunya khusus untuk bayam karena customnya minta juga bayam. Ini lanjut. Karena ini adalah dari kesehatan. Di sini saya akan membuatkan bagaimana kita itu membuat biogas dari kotoran manusia. Jadi kotoran manusia itu, ini contoh di sebelah sana itu, ada yang buang air, kemudian dia masuk ke biogas. Biogas ini, dia karena penggantinya septic tank. Jadi septic tank itu kita menjadikan gas untuk memasak, untuk penerangan, untuk generator listrik. Sayangnya di Jakarta ini kenapa nggak mau belum menerapkan ini, padahal saya sudah mengembangkan di pesantren-pesantren. Jadi kita sudah hampir berapa puluh pesantren yang sudah menerapkan biogas dari kotoran manusia. Nah, di rumah sakit bisa, kemudian di kantor bisa, di rumah juga bisa. Jadi ini bisa menghasilkan kalau satu rumah itu misalkan 5 orang, kotorannya sudah berapa? Nah, saya mungkin nanti ada nanya salah satu, kalau Kementerian Kesehatan itu pernah nggak mengukur kotoran manusia itu berapa sih satu hari? Nah, kalau saya menghitungnya kayak gitu. Jadi manusia itu kotorannya satu hari misalkan 300 gram, kita rata-rata. Berarti kalau satu rumah 300 gram itu satu orang, kalau 10 rumah sudah berapa? Nah, itu bisa menjadi masukannya biogas ini. Sehingga tiap hari kita tidak usah lagi beli gas, kemudian kotoran keluarannya ini dia ada penyaringannya, ada sekam, ada ijuk, ada itu di situ, keluar itu sudah jernih. Jadi pada saat itu kita tidak selamanya tidak akan ini WC, tidak akan menyedot WC. Karena di sini sudah ada bakteri yang bekerja di dalam biodigester ini. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini contoh analisa untuk biogas dari kotoran manusia. Misalkan kapasitas apartemen atau rumah sakit 1.500 orang.
Jumlah kotoran 200 sampai 300 gram per hari per orang. Jumlah total kotorannya 300 gram kali 1.500, satu hari 450 kilo. Nah, yang biogas yang dihasilkan adalah 0,4 meter kubik per kilo biogas adalah 18 meter kubik per hari. 1 meter kubik biogas itu bisa digunakan untuk memasak selama pakai 2 tungku selama 2 jam. 1 meter kubik. 1 meter kubik biogas bisa menghasilkan 1,6 kW. Jadi kalau seandainya di situ 18 meter kubik, jadi bisa kita menghasilkan berapa kW itu? Kalau misalkan satu rumah sakit atau satu apartemen, satu kantor, nah seperti itu. Jadi kita itu sekarang setiap hari ada uang menyedot WC, ada uang menyedot WC gitu. Jadi itulah yang sekarang saya membuat produk. Sebetulnya perusahaan kami itu, saya awalnya itu usahanya biogas. Karena dengan biogas itu saya merambah terus, kemudian bagaimana biogas ini bisa dikaitkan dengan semuanya gitu. Lanjut. Oke, nah ini contoh biogas dari kotoran manusia. Ini adalah Bapak Ibu bisa melihat di bawah ini, itu digesternya saya tanam di dalam tanah. Ini dapur, ini adalah dapur saya. Dapurnya itu ini ada di dalam tanah, di situ ada keran, stop keran, langsung dihubungkan ke kompor dan rice cooker dan lampu. Jadi ini adalah satu contoh kecil yang sudah saya ini kan. Saya juga udah bangun di pesantren. Nanti mungkin ada di sini. Pesantren Nurul Iman, pesantren Lirboyo, pesantren di banyak sudah. Pesantren ini contoh pesantren Nurul Iman. Nurul Iman Bogor itu santrinya 10.000 orang. Dari 10.000 orang ini saya baru menggunakan 5.000 orang santri wanita. Itu bisa untuk membuat rotinya untuk di pesantren. Roti di pesantren itu untuk apa? Dimakan oleh santrinya lagi gitu. Jadi ini bisa kembali lagi ke bisa ini menghemat gitulah, menghemat untuk itu juga. Nah ini juga pemasangan biogas di SMA 7 Bogor. Ini juga kami membuat biogas dari kotoran manusia di SMA sekolahan. Ini juga kami membuat biogasnya. Lanjut. Nah ini juga pemasangan biogas di Garut. Garut ini waktu itu ada banjir bandang. Kami membuat pengembangan perumahan ramah lingkungan. Kita memanfaatkan kotoran manusia sebagai energi dan ini adalah bantuan dari Indosemen melalui dompet duafa dan kami adalah PT Suen Inovasi Transfer yang melaksanakan ini. Nah ini tadi contoh yang Nurul Iman tadi di Parung, bayangkan santrinya segitu banyak, kami basangkan 2 ini. Ini adalah bantuan dari Bank Indonesia. Jadi ini biodigester-nya perusahaan kami yang membuat. Jadi kalau kita membuat wirausaha jadi pemimpin, kita jangan hanya membuat produk aja, tapi sosial ke lokasinya, kita bermanfaat kepada siapa. Nah ini semuanya saya memikirkan untuk ini. Lanjut. Nah ini tadi itu sekarang dari sampah ditempatkan di luar hanggar. Jadi digesternya itu sampah. Saya membuat TPS 3R di Bogor itu ada 18 lokasi. Ini rencananya kita membuat di sekitar Candi Borobudur di Magelang. Ini juga nanti ada 10 lokasi. Kalau di Bogor sudah. Jadi kita membuat TPS 3R di setiap lokasi. Karena setiap 500 rumah, itu kalau kita mengusulkan tanahnya ada, mengusulkan ke PUPR, itu dapat bantuan 600 juta. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu bikin perumahan atau mau bikin rumah sakit, harusnya menyisakan lokasi untuk pembuangan sampah. Jangan istilahnya rumah sakit, tapi TPS-nya nggak ada, gitu ya. Contohnya, saya pernah melihat TPS di Cibinong, itu mungkin nanti sedang kami akan membuat gambarnya dulu letaknya di mana. Sehingga sampah organik dan anorganik itu terpisah. Anorganik itu kami bisa didaur ulang, yang organiknya misalkan ada sampah, misalkan bekas makanan, bekas sayur-sayuran, kemudian ada orang bawa nasi bungkus dibuang, seperti itu biasanya kalau di rumah sakit seperti itu. Jadi
ininya. Nah ini kalau digesternya di dalam hanggar. Nah ini contoh-contoh kalau kita bisa mengolah sampah, kita bisa bermanfaat. Lanjut. Nah ini contoh yang tadi di perumahan, kemudian biodigesternya itu dari perumahan itu langsung masuk semuanya ke sini. Di rumah masing-masing itu tidak ada digester, tidak ada septic tank. Septic tanknya hanya terkumpul jadi satu. Nah kemudian disisakan lahan untuk membuat TPS-nya, pengolahan sampah. Makanya ini ada kuning, ada merah. Hari Senin itu ngambil organik, hari Selasa anorganik, hari Senin organik, hari Selasa organik. Jadi tidak seperti sekarang ngambil sampah dicampur semua, ditumpuk semuanya. Jadi sampah organik, anorganik bareng. Meskipun di situ ada tempatnya sampahnya sudah beda-beda, pada saat pengangkutan bercampur sama aja, kan gitu. Harusnya pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian dengan dinas kesehatan itu juga menyarankan bahwa tempat sampah organik anorganik, tetapi pada saat pengangkutan dicampur sama saja. Harusnya dia mempunyai truk itu berbeda-beda, truk warna kuning atau truk warna merah mengambil yang warna untuk anorganik, truk warna hijau untuk ngambil yang organik. Harusnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini sekarang baratan bahan biogas itu bisa jadi lampu biogas, nanti gasnya untuk itu. Lanjut. Ini lampu biogas, ini ada kompornya juga. Ini untuk kompornya itu hampir sama. Ini kompor yang satu tungku, ini adalah rice cooker bahan bakar biogas. Jadi kami itu membuat rice cooker bahan bakar biogas, kompor bahan bakar biogas, ya. Jadi semua alat-alat kami bikin. Lanjut. Ini adalah gas solek atau pemanas anak ayam. Ini juga bisa digunakan untuk spa. Kalau kita cewek itu biasanya spa mengeluarkan keringat. Nah ini bisa pakai bahan bakarnya adalah pakai biogas. Nah ini bisa diganti. Ini generator listrik. Jadi generator listrik, pompa penyedot air bisa dijadikan pakai bahan bakarnya juga biogas. Lanjut. Kita pakai generator listrik yang 5.000 watt. Ini kita sudah hampir kejual hampir berapa ratus buah untuk generator listrik. Kami kemarin baru masang di Lampung, di Riau, di Palembang. Ini water heater. Apalagi rumah sakit itu butuh air panas. Kalau seandainya tadi septic tanknya, sampahnya, kemudian dibikin biogas, kemudian gasnya itu bisa dipakai untuk water heater, dipakai untuk memasak di belakang, tanpa kita mengeluarkan kos. Ya. Oke, lanjut. Nah ini kantong-kantong gas itu diperlukan untuk yang rumahnya jauh dari lokasi biogas, itu bisa dikantongkan seperti ini. Jadi tidak dimasukkan ke dalam tabung LPG. Nah bahkan saya juga menginovasi, membuat biogas itu membuat bahan bakar setrika. Setrika bahan bakarnya biogas. Kita membuat setrika ini pakai bahan bakarnya biogas, kami pasang termostat, setrikanya itu menjadi uap. Jadi ini sudah berhasil. Bahkan, nah ini traktor bajak. Kami juga membuat traktor bajak bahan bakar biogas. Makanya traktor aja bisa dibikin pakai bahan bakar biogas, apalagi yang lain gitu ya ininya. Lanjut. Nah ini yang sebelum ini saya juga membuat sudah diinovasi, kami kerjasama dengan BPPT, itu kami membuat kulkas bahan bakar biogas. Tapi sudah berhasil, alhamdulillah. Ini sedang akan kami membuat perbanyak ininya. Nah ini kami juga mengadakan pelatihan di tempat kami yang tadi, pelatihan pendidikan usia dini, dewasa maupun yang udah ini. Jadi kami punya saung-saung yang sehingga anak kecil itu kita belajarkan bagaimana sih kita membuat sampah itu berdaur ulang yang baik, bagaimana dia bisa bermanfaat, kita membuat ini dari usia dini. Lanjut. Nah, ini contoh botanikal wisata di Indonesia, itu adalah di Bangka Botanical Garden, Tenjolaya Park, kawasan mandiri di Kampar, agro bekas tambang di Batubara, di Maluku, tadi masih ada di Rembang, kemudian nanti di Palu, masih banyak. Jadi ini sudah yang contoh yang sudah terimplementasi, sudah banyak, tadi yang 2
cakra tadi. Nah, ini yang di Kampar. Kami juga waktu itu membuat pertamanya itu di bupatinya datang ke tempat saya pulang. Jadi yang di itu tuh semuanya itu jahe. Yang di pinggirnya itu dipasang jahe tapi pakai karung. Karena jahe pakai karung ini menguntungkan. Jadi kalau pada saat satu karung yang gede itu kita tanamin setengah yang kecil, kemudian dia langsung naik ke atas itu sampai penuh itu bisa dapat 20 kilo satu karung. Lanjut. Nah, ini contoh yang ada di Kampar, biogas dan ngolah kencing sapinya. Lanjut. Oke, ini yang di kawasan di Pulau Buru, ini adalah CSR dari Bank BNI. Lanjut. Ya, ini di Maluku yang di daerah transmigrasi dibantu oleh BNI membuat kelompok. Tadinya 75 ekor, sekarang sapinya udah jadi 300 selama 5 tahun. Lanjut. Ya. Lanjut. Integrasinya dengan itu, nah ini juga kebun sayur di sana. Jadi tadi peternakan integrasinya dengan sawah dengan ini karena kandangnya kapasitas 150 ekor. Ya, lanjut. Nah, ini sekarang contoh pengembangan kampung wisata. Jadi banyak sih ininya. Jadi kampung wisata terpadu, ada pengembangan wisata agribisnis berbasis apa, kampung ayam, kampung domba, kampung itu. Jadi ini semua adalah contoh pengembangannya. Lanjut. Nah, ini adalah layout yang terpadu tadi, sudah. Lanjut. Nah, ini adalah layout untuk pertanian terpadu untuk daerah terpencil. Misalkan daerah terpencil, pulau-pulau, kita bangun rumah sakit. Terus kita mengambil pangannya dari mana? Kalau kita tidak membuat keterpaduan dengan pertanian, dengan peternakan. Misalkan kayak Pulau Seribu. Pulau Seribu itu kan tergantung dengan Jakarta. Kalau seandainya dia ombaknya besar, di mana dia mau menyeberang gitu. Jadi saya membuat konsep ini. Ini sudah kami terapkan di Pulau Seribu, di Pulau Pramuka. Di sana kami membuat integrasi, ya di Pulau Seribu. Lanjut. Oke, ini tadi yang lokasi di Ciamas. Lanjut. Lanjut, ini juga yang tadi di lokasi di tempat saya yang hanya lahan 700 meter. Ini yang ngolah biourinnya seperti ini. Jadi kencing sapi itu kalau kita olah dari 1 ekor sapi, 1 hari itu 15 liter. Dari 15 liter itu 1 liternya itu kita bisa jual 25.000. Bayangkan kalau kita punya 1 ekor sapi aja udah 25.000 kali 15 liter. Nah itu. Ini tempat kolam lele, jadi integrasinya banyak, ada lele, ada sapi. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Agak cepat aja, Mas. Nah, ini tentang bulu domba. Jadi, pengolahan bulu domba tadi, ada dombanya. Domba itu diolah menjadi kerajinan. Kerajinan dari bulu ini namanya wool. Kalau orang itu namanya benang wool. Tapi benang wool ini kami membuat dari dombanya dipiara sampai dicukur sampai menjadi benang sendiri. Nah itu. Lanjut, ini membuat benang dari bulu domba. Nah ini kerajinan-kerajinan yang terbuat dari bulu domba tadi. Jadi kami ada juga yang beli dari yang datang, kami juga jual ke Bali gitu. Nah ini kami contohkan dulu kampung wisata agribisnis berbasis peternakan ayam. Nah ini contoh yang sudah kami laksanakan juga. Nah misalkan ini misalkan rumah, kalau kita mau tetap kita bersih, karena kalau untuk dari segi kesehatan katanya tidak boleh piara ayam di dekat rumah gitu ya. Tapi kalau misalkan bersih kan tidak apa-apa. Jadi misalkan ini, kalau di desa, daerah transmigrasi atau di daerah terpencil, di daerah misalkan rumah belakangnya kandang ayam. Jadi kandang ayam semuanya. Kalau setiap hari menghasilkan telur di pojok itu ada biodigester, kemudian ada pengolahnya, ada UKM-nya. Nah, seperti itu. Karena kita kan ingin menaikkan ekonomi ke rakyat, jadi kita harus bisa membuat inovasi-inovasi
yang menjadi semua masyarakat itu bisa berusaha gitu. Lanjut. Ya, ini seperti kandang ayamnya, misalkan di belakang rumahnya, depannya ini. Nah, ini kita lakukan untuk di desa-desa. Kotorannya juga nanti dimasukkan ke dalam karung, dibawa setiap hari diinikan. Jadi, rumah itu tetap bersih, tapi kita tetap menghasilkan uang. Nah, ini saya juga tadi lupa, saya adalah saya itu tenaga ahli Menteri Hukum dan HAM pembina narapidana. Jadi saya itu Bu, ibunya narapidana. Dari narapidana itu dalam rangka saran asimilasi, jadi saya membuat namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi buat Narapidana. Narapidana itu saya ajarin untuk beternak, jadi untuk apa namanya piara sapi. Nah ini di Warung Kiara namanya, Lapas Warung Kiara Sukabumi. Ini saya mempekerjakan narapidana itu 75 orang narapidana. Di dalam satu area lokasi ada peternakan sapinya 400 ekor, ayamnya 300. Lanjut. Nah, ini dia menghasilkan telur ayam di lapas. Jadi sekarang saya piara ayamnya itu lapas, ayam telur di lapas, kemudian ayam potong kampung juga di lapas Pledang. Lapas Pledang itu sekarang ayam kampung dan ayam potong kampung. Jadi sudah ada pasarnya, saya semuanya yang membina mereka, pasarnya saya carikan. Jadi mereka tinggal bekerja sehingga nanti pada saat dia keluar sudah punya bekal untuk beternak ataupun dia bertani. Nah ini untuk puyuh. Puyuh hampir sama dengan kandang puyuh sama dengan kandang ayam. Lanjut. Ya lanjut. Ini kandang puyuh. Kandang puyuh itu hanya segede lemari iso doang. Nah ini kandang puyuh. Jadi kalau orang itu mau usaha itu puyuh itu hanya segede lemari. Ini isinya hanya 200 nih satu lemari gini. 200 ekor puyuh. Jadi kan dinas kesehatan itu kan membutuhkan 4 sehat 5 sempurna, harus ada telur. Telur itu telur puyuh, ini telur puyuh proteinnya tinggi. Jadi saya mengembangkan peternakan ayam, peternakan puyuh ini baik di lapas maupun di masyarakat. Nah, ini saya membuat inovasi puyuhnya dari fiberglass. Jadi supaya anti karat. Lanjut. Ya, ini telur puyuh sama telur ayam. Nah, ini lanjut. Ini masalahnya tadi, yang ini tadi yang kita manfaatkan kencing sapi sebagai tanaman organik. Karena kalau kencing sapi ini, kita itu kita memakai organik. Kalau hidroponik sekarang yang dikembangkan, saya mau nanya nanti sama BP POM, mungkin tadi saya lihat itu ada dari BP POM, tanaman sayuran itu kalau pakai mix A, mix B atau anorganik, kalau berarti nyerap semua yang ada di tanaman ini adalah kimia. Karena kalau kita memakai urin, makanya saya sekarang mengembangkan bagaimana caranya bahwa tanaman hidroponik itu memakai organik gitu. Karena selama ini ngetren hidroponik, tetapi dalam nutrisinya itu adalah anorganik. Lanjut. Nah ini contoh yang sederhana, pakai apung, misalkan pakai kayu, kemudian pakai plastik, begini juga bisa untuk tanaman. Lanjut. Tadi udah, lanjut. Balik lagi. Nah ini tanaman melon dengan cara namanya sistem irigasi tetes. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sambil wirausaha di rumah, punya tanaman melon dalam satu ruangan begini, buka keran, seret, udah sambil mandi, sambil apa, selesai, tutup keran lagi, berangkat kerja. Nah ini saya membuat namanya bentuknya yang efisien dan praktis. Tanaman sayuran, anunya tinggal di ujungnya. Nah ini adalah buku yang sudah saya tulis mengenai biogas. Saya kalau di YouTube itu julukannya adalah Ratu Biogas. Nah itu di YouTube. Di YouTube itu karena saya menciptakan energi terbarukan yang ada kaitannya dengan biogas ini. Lanjut. Nah ini adalah ini juga. Jadi saya ada 6 buku yang sudah saya tulis mengenai biogas.
Lanjut. Nah, mungkin ini